Hey, selamat datang di channel Otomotif kita, channel yang akan membahas informasi otomotif paling update. Wacana pajak mobil baru 0% kembali bergulir walau telah ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memunculkannya lagi pada 28 Desember 2020. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sudah mengajukan usulan intensif mobil baru dengan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dikabarkan menyetujui usulan relaksasi pajak penjualan mobil baru itu. Namun saat ini kebijakan tersebut masih tersangkut persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Agus bersikeras bahwa relaksasi pajak penjualan barang mewah PPNBM untuk mengakselerasi penjualan mobil baru di masa pandemi COVID-19. Seperti diketahui, penurunan penjualan mobil baru ini bahkan turun lebih parah dibandingkan dengan krisis 1998. Berdasarkan data Gaikindo, sepanjang Januari hingga November 2020, penjualan pabrik ke dealer atau wholesale mobil sebanyak 474.910 unit atau turun 49,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Keringanan PPNBM itu jadi salah satu cara untuk membangkitkan industri otomotif yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Dengan relaksasi pajak, harga mobil akan lebih murah sehingga daya beli masyarakat akan tumbuh dan penjualan mobil meningkat. Ketua Umum Gabungan Asosiasi Kendaraan Bermotor Indonesia mengatakan pihaknya mengusulkan pemerintah untuk memberikan keringanan PPNBM juga. Menurutnya, usulan diskon 50% PPNBM itu untuk kendaraan-kendaraan buatan Indonesia dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc hingga 2.500 cc. Saat ini, mobil-mobil bermesin 1.500 cc ke bawah sampai 2.500 cc dikenakan PPNBM sebesar 10 hingga 40%. Misal, mobil bensin berpenggerak 4x2 dengan kapasitas penumpang kurang dari 10 orang bermesin 1.500 cc atau kurang lebih seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, dan lain-lain, saat ini dikenakan PPNBM sebesar 10%. Jika usulan Gaikindo untuk diskon PPNBM setengahnya disetujui, berarti mobil jenis itu membayar hanya sebesar 5% PPNBM-nya. Nah, di sini kita mempunyai contoh harga-harga mobil jika dipotong PPNBM-nya. Yang pertama ada Toyota Avanza yang saat ini dijual dengan harga 197.700.000. Jika PPNBM Avanza itu 10%, berarti harga Avanza tanpa PPNBM adalah 177.930.000. Asumsinya PPNBM-nya sebesar 19.770.000. Jika PPNBM didiskon 50%, maka perkiraan harga Avanza adalah 187.815.000 dan ada pengurangan sebesar 9.885.000. Dan ada contoh-contoh lainnya seperti Mitsubishi Expander, ada Honda Mobilio, ada Suzuki R3, dan masih banyak lagi contoh-contohnya jika kita hitung. Nah, itu perhitungan jika ada potongan PPNBM sebesar 50%. Terus kalau pajaknya 0% bagaimana? Saya perlihatkan hitungan kasarnya walaupun kemungkinan ini sangat-sangat kecil. Yang pertama ada Toyota Rush. Jika harga Toyota Rush harganya 276 juta, tanpa pajak mobil SUV ini bisa dibeli dengan kisaran harga 160 juta. Yang kedua ada Daihatsu Terios dengan harga 211 juta. Jika diberlakukan pajak 0 rupiah, harga mobil ini bisa sekitar 120 juta. Wah, apakah ini benar? Terus ada Toyota Fortuner. Jika harga mobil Toyota Fortuner 704 juta, kalau pajaknya dihapus, maka hanya akan menjadi 420 juta. Wah, murah banget ya. Dan yang terakhir kita kasih contoh di sini ada Honda CR-V. Jika harga Honda CR-V seharga 539 juta, jika pajak mobil itu dihapus, maka harganya hanya akan menjadi 324 juta. Wah, gimana tuh kalau misalnya 0% itu benar-benar terjadi? Tapi kalau kita lihat-lihat, kemungkinan PPNBM bisa lah ya dipotong 50%, ketimbang 0% pajak dihapus. Itu kayaknya berat banget, apalagi untuk pemerintah.
Nah, bagaimana teman-teman? Dengan adanya informasi ini, semoga otomotif di Indonesia semakin laris lagi, semakin ramai lagi, dan semakin sejahtera lagi. Salam otomotif!